Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar semua hari ini? Pelajar SMA se-Sulawesi Selatan. Ibu berharap semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan menyapa dengan salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Perkenalkan, saya Kasmiati, guru biologi Smart School. Materi kali ini kita akan membahas yaitu sifat dan fungsi DNA. Materi pokoknya adalah struktur dan fungsi DNA. Submaterinya atau materi esensialnya adalah sifat dan fungsi DNA dan RNA. Tujuan pembelajarannya menganalisis sifat dan fungsi DNA dan RNA. Yang kedua, menganalisis struktur kimia DNA dan RNA. Anak-anakku sekalian, di layar monitor sudah ada fenotip manusia. Ada dua gambar yang Ibu sediakan. Yang pertama gambar 5 orang bayi yang memiliki rambut, warna kulit, face muka, tidak ada yang sama. Nah, gambar kedua, seorang ayah dan ibu dalam hal ini adalah parental, dan 5 orang anaknya dalam hal ini adalah filial. Kelima anaknya ini memiliki warna kulit, face muka, ada yang sama. Mengapa ya terjadi seperti itu? Untuk menjawabnya, mari kita mengikuti proses pembelajaran kali ini. Nah, sekarang di layar monitor, seorang individu ini adalah individu memiliki ribuan kromosom. Si kromosom itu terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian si kromosom ini terdapat di dalamnya ada gen. Gen ini mengandung materi yaitu DNA dan RNA. Seperti yang nampak pada gambar DNA itu atau strukturnya dia seperti pita berpilin. Sangat nampak jelas pada layar monitor. Oke. Apa sih DNA itu? DNA adalah deoksiribonukleik acid atau asam ribonukleat yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan makhluk hidup. Untuk apa? Kita akan lihat dia untuk berkembang. Kemudian untuk hidup dan untuk bereproduksi. Kemudian RNA adalah ribonukleik acid atau asam ribonukleat yang salah satu materi genetiknya terdiri dari nukleotida. Nanti Ibu akan jelaskan apa sih nukleotida itu. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifat DNA.
Sifat yang pertama adalah merupakan kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, DNA konstan di setiap jenis sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA di dalam sel tergantung dari sifat genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang berikutnya, tebalnya 20 Armstrong serta panjangnya ribuan sentimeter. Sifat berikutnya dapat melakukan replikasi. Dan terakhir adalah pada suhu mendekati titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau 10, lebih dari 10, DNA akan mengalami denaturasi atau membuka. Nah, apa sih fungsi DNA itu? Fungsi pertama adalah DNA sebagai materi genetik. Fungsi DNA ini bisa digunakan untuk membantu kinerja penegak hukum dari DNA rambut, air liur, ataupun sperma yang terdapat di tempat kejadian perkara dan bisa membantu proses identifikasi perilaku kriminal atau pelaku kriminal. Yang kedua, fungsi DNA dapat mewariskan genetik pada semua sel. Dan yang ketiga, yaitu mengendalikan aktivitas sel. Fungsi DNA ini bisa menentukan sintesis enzim dan protein lainnya untuk mengatasi atau mengatur reaksi metabolik, menyediakan bahan mentah untuk struktur sel, dan mengendalikan pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, sekarang bagaimana sih struktur DNA itu? Jadi struktur DNA menurut Watson dan Crick adalah DNA berbentuk tangga berpilin. Ini namanya tangga berpilin. Kemudian memiliki ibu tangga yang terdiri dari gugus deoksiribosa dan gugus fosfat. Sedangkan anak tangganya tersusun atas pasangan basa-basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen lemah. Jadi ini dia basa-basa nitrogennya yang berwarna-warni. Dalam hal ini ada sitosin, ada guanin, ada adenin. Jadi kalau DNA ada timin. Oke. Sekarang bagaimana struktur RNA? Jadi struktur RNA itu berbentuk sebagai rantai tunggal atau single helix. Di mana si ibu tangga ini terdiri dari gugus ribosa, gugus fosfat, dan anak tangganya tersusun atas pasangan basa-basa nitrogen. Jadi sama tadi pada DNA, hanya yang membedakan adalah susunan basa-basa nitrogennya. Di mana pada DNA tadi dia disusun oleh timin dan pada RNA disusun oleh urasil. Jadi dia ada purinya terdiri dari adenin dan guanin, atau bisa kita singkat adek gua. Basa pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil atau suka uang. Bisa kita panjangkan supaya mudah diingat. Jadi kalau dia RNA, ya bisa ditulis ade gua suka uang. Apa sih ada itu? Ya, dia adalah adenin. Apa sih gua itu? Ya, dia adalah guanin. Kemudian apa S-nya ini adalah sitosin.
dan U-nya ini atau suka uang ini adalah urasil. Supaya mudah diingat, basa nitrogen pada RNA, adek gua suka uang. Oke, ini hanya untuk memudahkan saja. Oke, kita akan lanjut. Struktur DNA dan RNA ini, itu kalau dipanjangkan atau direntangkan, dia akan berbentuk seperti pita. Pita yang sangat panjang, karena kita ketahui DNA yang ada dalam tubuh kita itu sekitar 37 triliun. Jadi kalau dipanjangkan itu sangat panjang. Apa yang mengisi DNA itu adalah pasangan basa-basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula ribosa. Nah, sekarang kita lihat struktur DNA dan RNA. Terdiri atas 3 komponen yang Ibu sebutkan tadi. Kita akan lihat satu persatu bagaimana strukturnya. Yang pertama adalah fosfat. Ini adalah fosfat. Yang kedua adalah gula pentosa. Gula pentosa ini kalau dia DNA maka gulanya berupa deoksiribosa. Kalau dia RNA maka gulanya adalah ribosa. Nah, sekarang yang ketiga adalah pasangan basa-basa nitrogen. Jadi ini sitosin akan berpasangan dengan guanin, adenin akan berpasangan dengan timin. Kita akan lihat apa bedanya pasangan basa-basa nitrogen yang ada pada DNA dengan RNA. Ini bisa kita lihat. Jadi DNA itu dibagi 2 basa nitrogennya, yaitu purin. Purin ini bisa kita singkat ada gua bernama purin. Kemudian untuk basa pirimidinnya CTP. Apa itu S? Adalah sitosin. Apa itu T? Adalah timin, dan P itu pirimidinnya. Jadi kalau orang akan membagi sesuatu, kita bisa bilang CTP, ya, atau CT lagi. Kemudian RNA. Pada RNA ini yang membedakan adalah pada basa pirimidinnya. Kalau DNA basa pasangan dari sitosin itu adalah timin, pada RNA pasangan sitosin itu adalah urasil. Jadi bisa kita kasih jembatan keledai untuk basa-basa nitrogennya, yaitu ada gua suka uang. A ini adenin, gua ini guanin, S ini adalah sitosin, dan U ini adalah uang. Kemudian ada ikatan hidrogennya. Adenin dan timin itu diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Kemudian guanin dan sitosin itu diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Sama pada RNA, adenin dan urasil itu diikat oleh 2 basa nitrogen, ikatan hidrogen. Kemudian guanin dan sitosin diikat oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, bagaimana strukturnya? Jadi tadi fosfat itu struktur atau ikatan kimianya adalah PO
PO4. PO4 minus. Kemudian untuk gula DNA itu dia deoksiribosa, di mana pada ikatan karbon 2-nya itu mengikat hidrogen. Makanya dia disebut deoksiribosa atau kekurangan oksigen. Yang berikutnya, gula pada RNA. Jadi dia gulanya adalah gula ribosa karena pada karbon keduanya dia mengikat di hidroksil atau OH. Jadi gambarannya seperti ini. Ini fosfat, ini gulanya, ini pasangan basa-basa nitrogennya. Jadi kalau satu fosfat, satu gula, dan satu pasangan basa-basa nitrogen, itu namanya nukleotida. Jadi nukleotida. Tapi kalau dia banyak, maka disebut polinukleotida. Jadi kalau pasangannya banyak, namanya polinukleotida. Ya, sekarang struktur kimia basa nitrogennya seperti yang tampak pada layar. Ada pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Kemudian purin, adenin, dan guanin. Jadi ikatan kimianya seperti ini. Kemudian untuk RNA, dia pirimidinnya adalah urasil. Kemudian sitosin. Kemudian purinnya adalah adenin dan guanin. Oke, jadi saya sudah kasih tadi jembatan keledai atau kunci untuk menghafal secara mudah. Basa nitrogen DNA itu adenin, guanin, sitosin, timin, atau adek gua suka tidur. Kemudian basa nitrogen RNA, adenin, guanin, sitosil, urasil, adek gua suka uang. Oke. Nah, sekarang jenis DNA berdasarkan basa nitrogennya. Jadi sama tadi basa nitrogen DNA, adek gua adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian berdasarkan basa nitrogennya ini dia dibagi 4 sesuai dengan susunan basa nitrogen yang menyusunnya. Misalnya yang timin, kita dulu lihat yang timin. Oke, namanya deoksitimidin monofosfat atau DTMP. Jadi DTMP atau deoksitimin monofosfat. Yang kedua, yang berikatan dengan sitosin namanya deoksisitidin monofosfat atau DCMP. Kemudian untuk purinnya adalah deoksiadenosin monofosfat atau DAMP. Kemudian yang terakhir yang itu guanin, maka namanya deoksiguanosin monofosfat atau DGMP. Oke. Kemudian jenis RNA. RNA juga ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah messenger RNA atau mRNA atau biasa juga disebut dRNA. D-nya itu adalah duta. Apa sih
mRNA itu, mRNA adalah DNA yang dibentuk melalui transkripsi yang membawa fungsi kode genetik dari inti sel ke ribosom. Kemudian, kodenya adalah kode genetik yang dibawa oleh dRNA yang terbentuk dari triplet basa nitrogen yang menentukan jenis asam amino yang akan terbentuk. Yang kedua namanya tRNA. T itu adalah transfer. tRNA ini terletak di dalam sitoplasma, berfungsi membawa asam amino ke ribosom, yang biasa kita sebut dengan rantai antikodon. Dan yang terakhir adalah ribosom RNA atau RNA, rRNA. rRNA ini terletak di ribosom sebagai mesin perakit polipeptida protein. Oke? Kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara DNA dan RNA bisa kita lihat pada layar monitor. Yang pertama tempat ditemukannya. Jadi DNA itu DNA itu ditemukan di dalam kromosom, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA itu di sitoplasma, ribosom, dan nukleus. Kemudian rantainya yaitu berupa rantai panjang dan double helix kalau dia DNA, dan RNA berupa rantai pendek dan tunggal. Yang ketiga berfungsi erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kalau dia RNA, sintesis protein. Kemudian kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian kalau RNA kadarnya dipengaruhi aktivitas sintesis protein. Basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA basa nitrogennya adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian yang terakhir adalah komponen gulanya. Kalau dia DNA deoksiribosa, kalau dia RNA adalah ribosa. Saya pikir ini adalah penjelasan saya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal yang Ibu telah siapkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Jadi pertanyaannya tadi, Ibu akan mencoba menjawab, yaitu tentang 3 komponen penyusun. Yang pertama adalah fosfat. Jadi fosfat ini PO4. Fosfat ini kan sebuah senyawa atau unsur yang ada di dalam tubuh kita. Berasal dari protein yang kita makan. Protein yang kita makan, dan nanti itu akan menjadi sebuah materi genetik. Yang kedua, gula ribosa sama, gula, yaitu gula pentosa. Kenapa disebut dia gula pentosa? Karena dia ini mengikat 6 atom karbon, C1, C2, C3, C4, dan C5. Makanya dia disebut pentosa. Saya pikir kalau dia orang kimia, dia sangat mengerti itu. Penta itu adalah 5. Kemudian basa-basa nitrogen ini adalah materi-materi yang akan mengkode sifat atau materi yang akan diturunkan dari parental ke filialnya atau ke anaknya. Makanya tadi digambar, kalau kita satu garis keturunan, hampir spesies kita itu sama. Apakah itu warna kulit? Apakah itu raut muka? Karena ada basa-basa nitrogen atau materi-materi genetik yang ada dalam tubuh kita. Jadi basa nitrogen itu adalah materi genetik yang disimbolkan tadi itu
Dia bertanya, apa itu timin? Ini, apa itu timin? Itu adalah sebuah materi genetik. Apa itu adenin? Sama, materi genetik. Guanin, materi genetik. Sitosin, materi genetik. Yang akan membawa informasi atau menurunkan sifat dari parental, dalam hal ini adalah ayah dan ibu, ke filial atau anak. Jadi ketika sperma, jadi ketika misalnya kan ada yang menyatu antara sperma dari ayah dan ovum dari ibu, itu menyatu menghasilkan zigot. Jadi di situ ada materi genetik yang akan diwariskan. Dalam hal ini ada fosfat, gula, basa nitrogen. Kita lanjut, mungkin saya lanjut ke pembahasan soal. Oke, yang pertama. Dalam eksperimen yang bertujuan mengukur pembentukan mRNA dan sel hewan yang ditumbuhkan dalam suatu kultur jaringan, maka diperlukan pemberian nukleotida radioaktif berupa. Ini sangat mudah, kita hanya melihat apa kata kunci dari soal ini. Kata kuncinya adalah mRNA. Oke. Kata kuncinya adalah mRNA. Kita langsung ingat apa yang hanya dimiliki oleh RNA dan tidak dimiliki oleh DNA. Sangat jelas tadi kan, adek gua suka uang. Berarti U. Kita lihat adenin ada di DNA itu ada. Sitosin di DNA itu ada. Guanin di DNA itu ada. Timin di DNA itu ada gua suka tidur. Sekarang yang tidak ada adalah U. Jadi yang benar adalah U. Silakan mungkin yang di daerah silakan dulu barcode atau tulis di link supaya bisa dilihat. Kalau ibu jelaskan dari studio. Jadi ini adalah linknya dan ini adalah barcode-nya. Silakan anak-anakku barcode dari layar. Oke. Yang kedua. Ya. Pada struktur DNA terdapat titik-titik. 3 ikatan hidrogen untuk adenin. Jadi yang ditanyakan adalah 3 untuk adenin. Oke. Jadi adenin 3. Itu sudah salah karena dia 2. Yang kedua, basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Jadi purinnya adenin dan guanin. Betul. Jadi yang ditanyakan ini kita lihat pada basa pirimidin terdiri dari guanin dan sitosin. Apakah pirimidin, guanin, dan sitosin? Salah. Karena basa pirimidinnya sitosin dan timin. Berarti salah. Yang keempat adalah basa purin dan pirimidin dalam jumlah yang seimbang. Kita lihat basa purinnya ada 2, kemudian basa pirimidinnya ada 2, maka dia benar. Jadi ini ada kata kuncinya. Jika 1 dan 2 benar, itu A. Jika 1 dan 3 benar, B. Jika 2 dan 4 benar, maka pilihan yang betul adalah C. 2 dan 4. Oke? Kita masuk ke soal yang terakhir. Karena waktu juga sudah hampir habis. Yang ketiga, mRNA dapat ditemukan dalam sitoplasma dan inti sel.
Jadi ibu sudah kasih sedia gambar sel. Betulkah? Apakah betul mRNA? Jadi kita tidak usah perhatikan yang di DNA. Karena ada kata RNA. Apakah itu mRNA atau dRNA atau tRNA atau rRNA? Jadi kita tidak usah terpancing pada DNA. Kita fokus pada RNA. Jadi kita lihat gambarnya. Jadi mRNA ditemukan di sitoplasma. Betul? Ini betul di sitoplasma dan inti sel. Ini nukleus itu sama dengan inti sel. Saya pikir anak-anak kelas 3 itu sudah di roll kepala. Jadi betul, pernyataannya betul. Kemudian mRNA membawa kode genetik dari inti sel menuju sitoplasma. Jadi kita lihat dari inti sel menuju ke sitoplasma dan akan menempel atau terikat pada ribosom. Jadi si DNA ini dia membawa kode genetik dari inti sel dibawa ke sitoplasma dan menempel di ribosom. Jadi ini ada kata kuncinya. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan akibat. Yang kedua, jika pernyataan benar dan alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. Kita lihat, jadi pernyataannya tadi sudah benar. Kemudian alasannya juga benar. Apakah ada hubungan sebab akibat, Bu? Kita lihat. Di atas tetap membahas tentang inti sel dan materi yang dibawa. Di bawah juga membahas tentang materi atau kode genetik yang dibawa. Berarti dia punya hubungan. Maka pilihannya adalah A. Oke. Saya pikir karena waktu sudah habis, pas waktunya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.